Shalom, perkenalkan nama saya Eksaudi Dian Mayawi Napitupulu, NIM 1901011233. Saya dari grup H semester 3, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya di sini akan mempraktekkan video keterampilan komputer dengan dosen pengampu Pak Hermanda Simamora. Oke, di sini saya akan menjelaskan penggunaan Microsoft Word. Dan saya akan menggunakan Microsoft Word yang 2007. Pertama kita cari dulu Microsoft Office Word 2007 nya. Nah, setelah dapat kita klik 2 kali. Oke, pertama-tama kita bisa langsung memilih ukuran kertas apa yang kita akan gunakan untuk Microsoft Word ini. Kita bisa memilihnya dari ini, Pack Layout. Kita bisa mengkliknya, lalu kita memilihnya dari ini, Size. Ini ukuran-ukuran dari kertas yang bisa kita gunakan. Ada letter, legal, A5 atau A4. Kita bisa menggunakan A4 juga bisa. Oke, kita mengkliknya. Ini otomatis ukuran dari kertasnya ini akan sudah menjadi A4. Lalu kita akan mencoba ngetik nama Saudi Napitupulu, NIM 1901011233. Salah. Dia udah ke atas. Kita bisa blok dulu, lalu kita backspace kan nama. Lalu ini kembali lagi ke NIM 1901011233. Kita enterkan lagi grup H semester 3. Nah, lalu ini kita bisa mengubah untuk ukuran atau untuk font dari apa yang udah kita ketik tadi. Pertama-tama kita harus ngeblok dulu. Kita blok. Lalu kita ke home. Nah, di sini kita bisa memilih untuk fontnya dari sini. Nah, di sini kita bisa memilih banyak sekali font. Nah, kita bisa memilih sesuka hati kita mau font apa yang akan kita gunakan. Tuh. Saya memilih font Times New Roman. Untuk ukuran juga bisa kita gunakan. Di sini ada juga untuk ukuran. Nah, bahkan untuk yang paling besar sekalipun itu ada. Jika tidak ada mungkin di sini atau 25, tapi kan tidak ada di sini, kita bisa mengetiknya langsung di sini. Jadi 25, langsung kita enter. Nah, dia sudah jadi 25. Kita juga bisa mengganti warna tulisannya dari sini. Font color. Kita bisa memilihnya. Ini warna hitam sudah otomatis. Nah, di sini ada pilihan warnanya. Atau mungkin dari sini tidak ada, kita bisa melihat dari more color. Nah, kita bisa membuat sendiri warna kita begitu. Lalu kita juga bisa membuat tulisan yang ini menjadi lebih tebal. Kita blok lagi dengan cara ini, mengklik ini dengan bold. Bisa juga dari keyboard kita dengan Ctrl plus B. Nah, maka dia akan kembali lagi seperti semula karena tadi kita udah bold kan di bagian fitur sana. Nah, lalu kita juga bisa membuat ini menjadi tulisan miring. Kita blok lagi dari sini yang di samping bold tadi dengan italic, atau bisa juga melalui keyboard kita dengan Ctrl plus I. Nah, maka tulisannya akan menjadi miring seperti ini. Tahu juga jika kita ingin membuat underline atau garis bawah, kita juga bisa menggunakan ini dari keyboard dengan Ctrl plus U. Nah, maka dia akan menjadi ada garis bawahnya seperti itu. Bisa juga kita menggunakan
semuanya itu membuat ukuran fontnya atau garis bawah, bold dan underline atau italiknya dengan langsung dari sini. Dari sini kita klik. Nah, di sini kita bisa langsung milih. Kita bisa memilih tulisannya, misalnya kita menggunakan Algerian, lalu ini bold, kita boldkan atau kita italikkan bisa. Ini size-nya ukuran 12 atau ukuran yang lainnya bisa kita cari 28. Font colornya ini otomatis. Nah, kita coba merah. Nah, ini underline style juga bisa banyak pilihannya di sini. Kita bisa tinggal memilih. Nah, kita juga bisa memilih warna dari garis bawah itu. Kita otomatis saja, otomatis. Nah, baru kita setelah semuanya sudah kita atur, kita bisa mengklik OK. Nah, maka semuanya akan ada di sini. Oke gitu. Underline, membuat underline juga bisa dengan cara lain melalui papan keyboard. Ini kita bold dulu dengan menggunakan Ctrl plus Shift plus D. Nah, maka underline-nya ini akan menjadi double seperti ini. Atau bisa juga menggunakan ini Ctrl plus Shift plus W. Nah, maka itu akan membuat underline-nya menjadi di bawah perkata seperti ini. Ini dengan menggunakan Ctrl plus Shift plus W, akan underline-nya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah selesai itu kita juga bisa, ini kita backspace-kan dulu, kita buat kalimat yang baru. Ini jangan ini, kita buat ke pengaturan semula dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, warnanya otomatis. Nah, semisal kita mengetik sesuatu, anggap saja ini sesuatu. Wow, ini ukurannya masih segitu ya. Kita ganti ya. Block. Ganti ke Times New Roman. Ukuran 12. Warna hitam. Oke, seperti ini. Dalam ini juga kita bisa merapikan paragrafnya. Nah, terlebih dahulu kita bisa kita blok, baru kita salin dengan Ctrl C, itu artinya mengopi, dan paste dengan Ctrl V. Nah, ini sudah ke copy paste. Kita bisa merapikan paragrafnya dengan mengetik dari bagian ini. Kita bisa merapikan paragrafnya ke tengah, sejajar seperti ini atau sejajar kanan kiri. Nah, ini dia sejajar kanan kiri seperti ini. Nah, kita juga bisa memilih spasi dari garisnya itu dari sini bisa 1,0, 1,5, 2,0 atau 3,0 itu juga bisa. Kita menggunakan 1,5. Nah, kita juga bisa membuat penomoran dari apa yang kita ketik. Kita buat ke arah sini, lalu kita klik bagian ini. Ini untuk penomoran, kita bisa klik ini. Nah, dia akan menjadi bulat seperti itu. Atau juga bisa untuk angka, kita klik lagi di sini seperti ini. Nah, ini akan menjadi angka dia. Atau kita bisa coba yang ini. Nah, ini dia bisa, kita banyak pilihan seperti ini. Seperti itu. Nah, itu akan otomatis seperti itu. Jadi 2, ini juga bisa otomatis kalau kita enterkan akan menjadi seperti itu. 1 juga menjadi seperti itu. Itu untuk kita bisa membuat penomoran. Nah, lalu setelah itu
Ini bisa kita blok dulu untuk kita backspace kan. Kita backspace. Oke, kita juga bisa menggunakan dalam membuat jurnal, kita pasti sering kali untuk membuat garis bawah kan. Ini misalnya nama, name, lalu kita bisa membuat garis bawah ini melalui bagian ini, melalui bottom border. Kita bisa memilih garis bawahnya di mana, di atas, di samping kanan, kiri. Biasanya untuk membuat jurnal itu di bawah. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Oke, ini akan menjadi seperti ini untuk menjadi pembatasnya. Kita kembalikan dulu, baru kita buat jurnal. Ya, kita bisa save-kan, kita bisa blok, baru kita bisa pilih dari sini home ini untuk kita bisa mengubah huruf ini menjadi huruf kapital dengan mengklik ini uppercase. Nah, ini akan dia menjadi huruf kapital kan. Baru bisa juga kita kembalikan lagi, kita klik lagi di sini dengan lowercase. Nah, dia akan kembali ke huruf kecil lagi. Kita uppercase kan, baru ini. Nah, lalu ini kita bisa klik bottom bordernya. Ini dari pilihannya kita klik ini. Nah, ini akan menjadi pembatasnya. Oke. Nah, ini kita jurnalnya bisa kita tabkan untuk menjadi di tengah, begitu. Lalu kita ketik apa yang akan kita ingin kita jurnalkan. Kita bisa mengatur paragrafnya dulu mungkin. Di situ. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Backspace kan. Kita bisa menyisipkan gambar. Itu kita membuatnya dari insert. Nah, ini ada fitur picture, kita bisa mengklik picture. Nah, baru kita bisa memilih dari mana gambar yang akan kita ambil, dari mana, tergantung dari mana Anda menyimpan gambar itu, bisa mungkin dari picture. Nah, kita bisa pilih gambar yang mana, misal ini ya. Nah, kita klik lalu kita insert. Nah, ini otomatis gambarnya akan ada di sini. Kita bisa memperkecil gambarnya. Nah, kita kecil ke kanan. Kita kecilkan ke bawah seperti ini. Itu juga bisa, ke atas ke bawah itu bisa kita kecilkan. Nah, maka gambarnya akan menjadi seperti ini nanti dengan menyisipkan gambar dari insert tadi, gitu. Oke, baru selanjutnya ini bisa kita hapus. Nah, di Microsoft Word ini juga kita bisa membuat tabel. Ini dari home tadi juga, home. Lalu kita bisa memilih tabel. Nah, kita bisa memilih untuk berapa tabel yang akan kita perlukan. Misal ini ke samping 3, lalu ke bawah ada 1, 2, 3, ada 8. Ke samping juga bisa kita pilih lebih banyak lagi gitu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa tinggal mengklik, mengetiknya tuh. Jadi seperti itu. Atau mungkin desainnya kita bisa memilih dari sini, desain. Nah, di sini banyak sekali pilihan desain tabel yang bisa kita gunakan. Maka dia akan menjadi seperti ini, gitu. Nah, setelah itu kita udah bisa langsung hapus ini. Kita backspace, kita ke fitur selanjutnya. Misal kita mengetik ini ya, lalu kita copy paste, Ctrl C, lalu kita pastekan. Oke, seperti ini. Lalu kita juga bisa
Dari Microsoft Word ini kita bisa mengubah warna dari kertasnya. Ini dari Pay Color. Nah, bisa menjadi lebih cantik kertasnya. Kita juga bisa mengubah ini dengan spasinya ini left. Kita bisa mengubah rata kanan kirinya itu seperti apa, dan spasinya sebelum dan sesudah itu dari situ. Oke, setelah selesai itu kita bisa menyimpan file kita dengan mengklik ini. Nah, lalu kita save as. Nah, lalu kita tinggal memilih untuk memasukkannya ke bagian yang mana. Dokumen juga bisa, ini namanya juga bisa kita ganti jadi Saudi, lalu kita save. Nah, ini otomatis sudah akan tersimpan di dokumen. Bisa juga secara manual dengan Ctrl+S. Nah, maka itu juga sudah akan otomatis tersimpan dengan Ctrl+S. Nah, Word is saving. Oke, setelah itu kita bisa melihat kembali data kita tadi. Kita kembalikan. Kita buka komputer kita. Lalu kita lihat tadi datanya kita masukkan ke dokumen. Nah, kita bisa mencari ini tadi datanya Saudi. Itu juga bisa kita search melalui sini, dari sini jikalau mungkin dokumennya terlalu banyak. Nah, ini kita Saudi, tinggal enter. Nah, ini akan keluar beberapa. Nah, ini file yang kita tadi kita tinggal buka. Nah, itu berarti filenya sudah tersimpan, dan jika ingin kita melanjutkannya, kita bisa mengedit kembali sesuai apa yang kita perlukan. Oke, sekian dari praktek video komputer saya. Terima kasih.